bahwa anak itu dipukul karena apa? Karena pelanggaran syariat, bukan karena pelampiasan hawa nafsu oleh orang tua ataupun pendidik, tidak. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah wa ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, akhir-akhir ini kita mendengar, kita menyaksikan bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap guru ketika dia memukul anak didiknya. Dan ini menjadi sebuah tema yang viral akhir-akhir ini. Namun sebenarnya bagaimana syariat Islam memandang dalam perkara memukul anak untuk mendidik ini? Apakah diperbolehkan ataukah bagaimana? Di sini kita perlu untuk memahami dan mengerti bahwa memukul tidak selamanya difahami sebagai bentuk keperbuatan kasar, sebagai bentuk perbuatan yang penganiayaan dan penyiksaan, ya. Namun di sana ada bentuk pukulan yang dalam rangka untuk mendidik, dan itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini didasarkan pada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum al-madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat di usia 7 tahun, dan pukullah anak-anak kalian karena meninggalkan salat itu ketika dia berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka sudah memasuki usia 10 tahun. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil sebuah pelajaran atau banyak hikmah terkait dengan isu saat sekarang ini, bahwa ketika memukul itu dalam mendidik ternyata diperbolehkan dengan syarat-syarat ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama melalui penjelasan dari hadis yang mulia. Yang pertama, dalam hadis tadi kita bisa memahami dan mengetahui bahwa anak itu dipukul karena apa? Karena pelanggaran syariat, bukan karena pelampiasan hawa nafsu oleh orang tua ataupun pendidik, tidak. Namun melihat seseorang anak didik itu ketika dia melanggar syariat, baru dia itu diberikan jatuh atau diberikan hukuman memukul. Dan ini pun sekali lagi ya, tidak serta-merta dipukul dengan seenaknya. Di sana juga ada ketentuan-ketentuannya. Namun dari sini ada sebuah pelajaran penting. Anak itu diberi pukulan ketika apa? Ketika dia melanggar sebuah syariat yang berat dan besar. Dan kita tahu sholat ini adalah ibadah yang besar dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun catatan yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwa anak itu dipukul ketika apa? Dia sudah siap untuk dipukul, yaitu di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Jadi tidak boleh di bawah itu, sebelum usia 10 tahun anak lalu kemudian dipukul oleh pendidik, oleh orang tua. Ini tidak baik, ya. Dan Nabi SAW menyatakan secara definitif usia waktu ketika dia siap dipukul itu apa? 10 tahun. Kemudian yang ketiga, ada pelajaran penting juga dari hadis yang mulia ini, bahwa kapan itu anak itu dipukul, ya, karena apa? Kenapa dan kapan anak itu dipukul? Ketika sudah didahului oleh nasihat-nasihat terlebih dahulu. Jadi tidak serta-merta langsung dipukul, namun dia harus didahului, diawali oleh nasihat-nasihat yang baik dari hati ke hati. Nak, kenapa kamu nggak sholat, nak? Ayo nak, sholat, nak. Nah, sholat itu agak amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mari ajak anak untuk berpikir, mari kita ajak anak secara persuasif, secara argumentatif dengan baik. Dan yang paling penting adalah pendekatan dari hati-hati, nasihat dari hati ke hati. Nah, jadi harus diawali oleh tahapan itu dulu. Jadi tidak serta langsung dipukul, pak, tidak boleh, haram. Dan ini bentuk kedzaliman sebenarnya, tidak boleh, ya. Kemudian di sana juga ada penjelasan dari para ulama terkait dengan hadis yang ini. Ketika memukul, maka pukulannya adalah fi madaris salamah, ya,
dalam ruang lingkup keselamatan. Jadi bukan dalam rangka untuk menyakiti, tapi dalam rangka untuk menyakiti. Jadi pukulan, penjelasan para ulama yang lain dengan hampir mirip, ada darbun khafif ghairu mubarrih, yaitu pukulan ringan yang tidak menimbulkan luka, tidak memberikan luka yang berat. Jadi dalam rangka hanya untuk sekedar litanbih, peringatan saja. Nah, sholat, kalau nggak sholat, nah gitu ya. Dan pukulannya pun pukulan yang sekali lagi ringan dan tidak menyakitkan. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama, didetailkan lagi oleh sebagian dari penjelasan para ulama, bahwa pukulan itu tidak boleh diarahkan di muka, di wajah, ataupun di tempat-tempat yang berbahaya. Ya, seperti kemaluan, seperti tempat al-thagrah seperti ini ya, tempat yang begitu ketika kena pukulan bisa jadi mengakibatkan luka yang fatal. Ya, ini juga tidak boleh, dia tidak diperkenankan. Jadi cukup untuk memukul dengan pukulan yang ringan, tidak menimbulkan luka, serta di tempat-tempat yang tidak berbahaya dan bukan area kepala, bukan area wajah. Jadi cukup mungkin di tangannya, ya, atau mungkin di pahanya, ayo nak sholat dan seterusnya, sebagai bentuk shock, ya, terapi, shock terapi untuk agar dia jangan main-main tentang masalah sholat. Kemudian dijelaskan pula dalam penjelasan para ulama terkait dengan masalah hadis yang mulia terkait dengan masalah memukul dalam mendidik ini, bahwa para ulama memberikan arahan pukulan yang diberikan itu memang difahami ataupun diyakini dengan pukulan itu anak akan sadar, anak akan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi meninggalkan sholat. Harus ala ghalabati dhanni, harus sesuai dengan tawakuk ataupun perkiraan prediksi orang tua atau pendidik itu, bahwa dengan dipukul ini anak akan berhenti dari kemaksiatan, anak akan menyadari bahwa sholat itu penting, maka tidak apa-apa ini dipukul. Tapi kalau dalam kondisi anak memang sudah tidak lagi ya memperdulikan atau tidak lagi dengan pukulan itu dia sudah tidak lagi menggubrisnya, maka ya jangan dilakukan. Mungkin ada pendekatan-pendekatan yang lain. Kalau memang pukulan sudah tidak lagi difahami oleh dia, maka jangan menggunakan pukulan. Maka ini yang terjadi akan lebih berbahaya ketika kita memaksakan mendidik anak dengan pukulan. Justru ini akan berbahaya, akan membuat hatinya semakin keras. Wal'iyadzubillah. Dan kemudian dijelaskan pula oleh para ulama terkait dengan memukul ini, bahwa pukulan ini harus diberikan kepada orang yang yaqilun, orang-orang yang betul-betul memiliki akal. Adapun orang-orang sufaha, ya, seperti anak usia di bawah 10 tahun, ataupun orang-orang yang junun atau mengalami gangguan-gangguan mental, ya jangan dipukul kalau dia meninggalkan sholat. Harus orang yang berakal harus memahami bahwa hukuman ini sejatinya ditujukan agar dia sadar bahwa menjaga sholat itu penting. Nah, dari hadis yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan para ulama ini, maka bisa kita terapkan pada masalah-masalah yang lain juga, bukan hanya masalah sholat saja, namun perkara-perkara yang lain. Ketika seorang anak tidak beradab kepada orang tua, ketika seorang anak tidak beradab kepada guru misalnya, ketika seorang anak ya mengabaikan terkait perkara-perkara besar seperti tidak amanah, suka berkhianat, suka memboloskan bagian dari pengkhianatan ya. Kemudian suka bahkan berdusta atas nama orang tua, berdusta atas nama guru, ini juga terjadi. Maka ini perkara-perkara besar juga yang memang diperbolehkan bagi seorang tua dalam hal ini memberikan hukuman ta'dib ya, itu pukulan yang tadi yang disebutkan oleh para ulama tadi, yang pukulan ringan ya, yang kemudian tidak memberikan luka, bukan di area wajah, bukan di area kepala, dan juga bukan di tempat-tempat yang mengkhawatirkan ya akan menimbulkan luka fatal ya, dan kemudian dia bisa memahami tentang hukuman pukulan tersebut. Jadi, dan perlu ditambah lagi pula bahwa di sana juga ada penjelasan para harus ada izin dari walinya. Harus ada izin dari walinya. Bagi para pendidik, bagi para guru, bagi para ustadz yang ada di sekolah-sekolah madrasah ataupun di pondok pesantren, ini pun juga harus memahami, harus ada izin dari orang tua. Maka di awal harus ada omongan atau ada penjelasan hitam di atas putih bahwa
orang tua tersebut, wali anak tersebut, wali murid tersebut menyerahkan kepada Ustadz, so, monggo Ustadz, silahkan Ustadz, begitu anak saya melanggar hukum, silahkan diberikan hukuman. Nah, maka boleh ya untuk kemudian kita berikan hukuman pukulan yang itu tadi dengan kriteria seperti itu tadi. Hal ini juga dijelaskan pula dalam sebuah catatan sejarah dalam kitab Murujud Dhahab, ya, menukilkan terkait dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama dan para khulafaur rasyidin ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Salah satunya disebutkan adalah pengalaman pribadi dari Khalifah Harun ar-Rasyid ketika dia membawa anaknya Al-Amin saat itu untuk belajar kepada salah seorang ulama terkenal di Baghdad saat itu, yaitu Imam Khalaf Al-Ahmar. Dikatakan sebetulnya Harun ar-Rasyid datang dan berkata, "Ya Ahmar, inna amiral mu'minin qad dafa'a ilaika muhjata nafsihi wa thamrati qalbihi. Fasayyir yadaka mabsutan 'alayha waj'al ta'atuhu laka wajibah." Ya. Harun ar-Rasyid mengatakan, "Wahai Imam Khalaf Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah datang kepada Anda untuk memberikan belahan jiwanya. Ya, muhjata nafsi artinya jiwanya. Hal yang paling berharga dalam jiwanya itu anaknya, dan wathamrati qalbi, dan buah hatinya yaitu Al-Amin. Dan hendaklah tanganmu, kedua tanganmu menerimanya sebagai muridnya, dan jadikanlah ketaatan kepadamu itu menjadi kewajiban atas anak ini." Sampai kemudian dia mengatakan, ya, di dalam nasihat-nasihat itu beliau menyatakan, "Wahai Imam Ahmar, ya, ati'hum, wahai Imam Ahmar, hendaklah engkau adibhu, hendaklah engkau berikan adab kepadanya. Wa in aba, kalaupun Amin anakku ini melanggar dan abai tentang masalah perintah-perintahmu wahai Imam Ahmad, maka waghlud alaihim bisyiddah wal ghillah." Maka tunjuklah, ya, didiklah dia dengan agak keras. Ya. Dan keras bukan selamanya difahami keras itu sama dengan kasar, tidak, beda. Keras dengan kasar itu beda. Keras artinya harus begini, nah itu keras. Nah, sholat, nggak ada lagi toleransi, nggak ada lagi alasan-alasan. Sholat, nah seperti itu, keras. Ya, tapi kalau kasar, nah itu, kalau kasar sukanya memukul, suka menganiaya, ini beda. Jadi konteksnya berbeda. Antara syiddah wal ghillah, ya, dengan bentuk kekerasan penganiayaan itu beda. Maka inilah arahan dari Harun ar-Rasyid. Ya. Ketika beliau menyampaikan harus didahului dengan nasihat-nasihat terlebih dahulu. Ya, arsyidhu ya Imam Khalaf bil qurbi wal mulayana. Hendaklah engkau memberikan irsyadat, arahan-arahan kepada anakku itu dengan kedekatan dan juga dengan kelembutan. Fa in abaya dzalik, jikalau dua perkara ini tidak lagi memberikan asar atau memberikan perubahan yang baik pada anakku, washdud alaih waghlud alaih, itu kata Harun ar-Rasyid. Maka disiplinkanlah dia, keraslah, ya, dalam mendisiplinkan anakku ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dan ini catatan-catatan dari para ulama-ulama kita terdahulu seperti itu. Jadi biasa, dan kita bisa melihat pula bagaimana para ulama dulu kalau memukul, boleh memukul dengan kayu yang kecil. Nah, itu diperbolehkan, memukul dengan kayu yang kecil. Hanya sekedar untuk memberikan peringatan. Ayo, diam, ayo, perhatikan, begitu saja. Namun bukan dalam rangka untuk menganiaya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memukul untuk mendidik adalah diperbolehkan selama ketentuan-ketentuan yang tidak tadi kita sebutkan, yaitu dengan pukulan yang tidak melukai, pukulan ringan di tempat-tempat yang tidak fatal, ya, dan juga tidak vital, ya. Kemudian difahami pukulan itu bisa merubah sikap anak tersebut, dan juga harus di atas 10 tahun ke atas, tidak boleh kurang daripada itu. Dan kemudian jikalau dia seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, maka ini harus dengan izin walinya, ya, seperti itu. Dan semoga, ya, penjelasan singkat ini memberikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana harusnya mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi ini supaya menjadi generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak generasi-generasi yang qurrata a'yun, generasi-generasi yang bisa menyejukkan pandangan kita. Dan kapan suatu generasi itu bisa menyejukkan pandangan kita? Ketika kita melihat mereka sujud takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan siap mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah
hakikat dari generasi-generasi yang qurrata a'yun. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.